Selamat datang kembali di video saya kali ini akan membahas cara memodifikasi text view di Android Studio sebagai bagian dari tugas project aplikasi mobile. Jadi saya akan tampilkan hasilnya dulu. Ini adalah uh, project yang saya buat. Ini saya akan menjalankan. Nah, di sini sudah tampil sesuai dari uh, requirement atau apa ya bilangnya, sesuai dari tugas yang diminta ya. Tugas yang diminta itu adalah tulisan berjalan, pop up text, sama fade in, yang dimana itu sudah dijalankan ya. Ini bisa kita ulang lagi. Oke, salah, bukan itu ternyata. Nah, ini dia. Ini ada running text, terus nanti ada fade in dari gambar, baru ada pop up dari tulisan. Kurang lebih projectnya seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama kita akan bikin project baru menggunakan empty activity saja. Di sini settingan kita biarkan default dan recommended saja. Ya, di sini kita tunggu untuk projectnya loading masih. Oke, sebenarnya sudah selesai loading. Nah, di sini kita akan masuk ke package utamanya. Di sini ada main activity.kt, tapi kita tidak akan menggunakan ini ya. Jadi kita akan buat baru kosongan ya. Kita cek dari galeri. Ini kita pilih yang empty views activity aja. Kita next. Ini nama bebas ya. Dan jangan lupa ini kita ganti jadi Java. Setelah itu kita klik finish. Di sini bakal ada loading lagi. Ya, jadi kita tunggu sampai selesai. Oke, sepertinya sudah selesai. Kira-kira kalau jalankan hasil akan seperti apa? Kita masih menunggu ya. Karena aplikasinya juga lumayan berat. Nah, di sini masih kosongan ya, baru ada tulisan Hello Android. Nah, di sini baru kita akan mulai ngoding sedikit ya. Kita stop aja dulu. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mengatur manifest. Jadi kita mau mengatur bahwa yang akan ditampilkan nanti itu adalah home. Jadi di sini kita ganti. Activity yang dijalankan di sini adalah home.
dan yang dimatikan dalam tanda kutip adalah main activity yang KT tadi ya, di sini exported false ya. Jadi kita matikan, kita save dulu, baru sekarang kita masuk ke dalam home. Nah, di sini baru kita akan mulai ngoding lah istilahnya. Ini kita hide dulu. Nah, di sini kelihatannya kosongan ya. Nah, di sini baru kita akan ngoding. Di sini yang pertama saya mau buat adalah kita mengatur gravity dulu. Oh sorry, saya nggak lihat ternyata ini masih constraint layoutnya. Ini kita ubah dulu jadi relatif agar bisa mengikuti sesuai dari isi. Kalau tadi constraint berarti fix layoutnya ini. Nah, di sini baru kita atur gravity ya. Kita kasih ke center vertikal biar dia berada di tengah. Dan di sini baru kita akan mulai membuat text view. Nah, di sini kita buat untuk lebar dari text view-nya itu kita match parent aja, jadi sesuai. Terus untuk height-nya itu kita atur wrap content. Ya. Selanjutnya kita akan membuat ID yang nantinya akan dipanggil. Ini kita tulis, ini kita bikin yang pertama kali adalah tulisan berjalan ya, atau marquee text. Jadi kita tulis saja marquee text. Oke, ini jangan lupa nanti karena kita akan panggil. Nah, ini adalah hal yang apa ya kalau saya bilang yang cukup penting lah. Jadi untuk membuat marquee text itu ada beberapa requirement yang diperlukan. Yang pertama kita harus mengatur ellipse size. Ellipse size itu adalah sebagai batas ya. Jadi kalau tulisannya itu kepanjangan, itu nanti ditambahin, kalau kepanjangan ditambahin titik-titik atau dipotong ke bawah gitu untuk ditaruh di bawah. Nah, di sini kita akan mengatur ellipse size-nya itu sebagai marquee. Jadi tulisannya tetap utuh ke samping ya, tidak dipotong ataupun tidak di hide. Untuk marquee limit ini adalah marquee repeat limit ini untuk mengatur berapa banyak marquee ini berjalan. Kalau marquee forever berarti teksnya jalan terus. Lalu di sini kita tambahkan margin ya, biar rapi sedikit. Lalu kita tambahkan padding. Dan satu hal lagi, kalau kita membuat marquee itu kita pastikan dia menggunakan scroll horizontally, jadi teksnya bisa bergerak. Ini kita kasih true, dan juga ini kita tambahkan yang namanya single line, yang fungsinya membuat teks itu berada pada satu baris saja ya, tidak turun ke bawah gitu mengikuti teks, panjang teksnya gitu.
Di sini baru kita tambahkan teks. Itu contohnya, oh ya, ini marquee text. Oke. Terus kita kasih text size. Dan kita beri mungkin kasih bold kali. Kita kasih bold. Oke. Ini aja dulu. Ini sudah terlihat. Ini marquee text. Tapi kalau kita jalankan, ini masih ini ya, apa? Ya kita lihat sekarang deh. Sorry. Wah, sepertinya ada masalah. Jadi coba kita stop dulu. Kita akan cek kembali. Mungkin ada masalah. Tapi semestinya hasilnya itu akan seperti ini di preview. Karena hasilnya mungkin belum bisa terlihat, kita langsung saja coba ini apa? Coba coding aja langsung ke dalam sini. Untuk membuat animasinya. Ini kita bikin objek baru. Kita deklarasi variabel dulu ya. MT gitu ya. Yang singkatannya marquee text gitu. Di sini kita akan buat MT sama dengan text view yang tadi. Kita cari ID-nya yang berada di yang tadi, sorry, namanya adalah marquee text. Oke. Ini. Di sini kita tinggal panggil aja. Sorry, bukan panggil. Kita select aja biar teksnya berjalan. Oke, sudah. Codingannya kurang lebih simple ya, seperti ini aja. Oh iya, BTW kita mau nambahin sesuatu nih. Yaitu action bar atau kotak yang di atas ya. Itu kita ganti aja di sini jadi ini. Oke. Ini kurang. Nah. Kalau sudah, kita bisa coba jalankan. Kira-kira apakah bisa sekarang? Nah, ini marquee text. Tapi ini karena tulisannya terlalu pendek, jadi tulisannya nggak jalan. Coba kita bikin panjang sedikit deh.
Oke, coba kita ulang. Nah, oke, sudah dilihat ini adalah markup text. Ini sudah berfungsi yang cukup simple, tapi ada beberapa highlight yang mau saya berikan adalah untuk membuat markup text ada beberapa hal yang penting. Yang pertama itu adalah memberikan ellipsis. Ini cukup penting ya, kalau misalnya ellipsisnya kita tidak atur, nanti markup text-nya kepotong. Bukan terpotong, terhide. Ya jadinya kayak ada titik-titik-titik tidak lanjutnya itu ya. Terus selanjutnya adalah mark repeat limit. Ini kita bisa atur berapa banyak, tapi saya atur forever, jadi dia jalan terus. Terus selanjutnya adalah scroll horizontally. Tujuannya adalah biar markup text-nya bisa nge-scroll secara horizontal, ini jalan horizontal. Dan yang terakhir adalah single line. Kalau single line jadinya dia teks ini hanya berada pada satu baris saja, yang itu adalah salah satu ciri khas memang dari markup text ya. Jadi single line ya, jalan di satu baris saja. Sebenarnya di bagian home Java ini, untuk set selected ini kita bisa ganti juga dengan yang namanya Android Focusable atau Focusable in Touch Mode. Itu kurang lebih sama aja, tapi saya lebih familiar dengan set selected ya. Selanjutnya ini untuk markup text ya sudah jadi. Kita akan lanjut ke soal kedua, yaitu pop up menggunakan objek animator. Oke, kita stop dulu. Nah, di sini untuk menggunakan pop up, ini kita bikin text view baru lagi aja. Sorry. Ini untuk text view width-nya itu kita kasih match parent. Untuk height-nya baru kita kasih wrap content, biar lebarnya mengikuti layar, tapi tingginya sesuai dengan tulisannya. Ini kita tutup dulu biar nggak lupa. Nah, ini kita akan maaf, kita buat ID dulu seperti biasa. Ini kita kasih ID pop text. Oke, ini kita hilangkan dulu. Nah, ini kita bisa atur tempatnya seperti apa, jadi mungkin akan saya atur dulu. Kita kasih warna, kita kasih alignment. Sorry. Baru kita kasih size. Ini kita kasih 20 aja dulu. Oke, setelah itu baru kita kasih isi teksnya. Ini pop up. Oke, kelihatan tulisannya kecilan, kayak gedein aja mungkin 30 coba. Oke, sudah. Nah, untuk melakukan pop up
Itu ada cara simpelnya, yaitu kita adalah dengan mengatur nilai alfanya. Jadi nilai alfa itu adalah transparansi. Maka di sini kita akan atur adalah kita atur alfanya, karena ini pop up ya, berarti dari menghilang tiba-tiba muncul, berarti kita atur transparansinya dimulai dari 0. Ini kita kasih 0 dulu, jadi tulisannya tidak terlihat. Nah, di sini kita di Java, di home, ini kita bikin lagi baru, kita tambahkan lah pop up. Ini kita tambahkan objek baru. Nah, di sini baru kita akan bikin yang namanya objek animator. Sebelum itu kita bikin dulu ya. Bikin variabel pop up yang berisi kalau tadi itu text view, kurang lebih sama kayak yang markup text ya. Kita cari dulu ID-nya. Tadi namanya pop text. Nah, setelah kita membuat variabel, baru kita bikin kita import yang namanya object animator. Coba kita lihat di sini apakah sudah ada. Oh, supportnya belum. Di sini kita import Android titik animation. Nah, di sini kita import dulu objek animatornya karena kita akan gunakan. Di sini juga kita deklarasikan ya objek animator. Itu kita bikin baru itu OA aja. Nah, setelah itu kita akan buat animasinya dengan cara memanggil objek animator. Karena di sini tadi yang ingin kita ubah tadi adalah alpha, itu kita bisa pakai yang namanya bisa pakai of integer atau mungkin offload. Di sini saya pakai offload aja. Offload itu pada parameter pertamanya itu kita isi tadi apa yang ingin kita, objeknya apa yang ingin kita ini, yang sudah kita buat tadi namanya pop up. Ini kita tulis di sini. Lalu apa yang ingin kita ubah, yaitu tadi alfanya. Lalu value awalnya, yaitu tadi 0. Selanjutnya kita akan set value-nya. Kita memanggil objek, kita set values. Kalau ingin pop up berarti berubahnya dari 0 ke 1 agar terlihat. Nah, kalau sudah, dan kita coba jalankan. Oh, sorry, lupa. Ini kita kasih value tapi kita tidak jalankan ya. Kita start. Nah, oh ini juga salah seperti tadi, kita pakai float bukan integer. Kalau kita pakai integer kita bisa langsung pakai set values. Kita ini langsung aja. Nah, set float values kita jadiin 1, lalu kita start. Oke, coba kita jalankan.
Nah, itu ada pop up tapi belum terlalu terlihat. Kenapa? Karena dia otomatis langsung muncul ya. Ini kita bisa kasih set start delay untuk uh, memperlambat durasi kemunculannya. Ini kita kasih 2 detik deh. Ini sih untuk di dalam ini itu menggunakan satuan milisecond, jadi 2000 itu adalah 2 detik ya. Oke, kita akan ulang. Nah, ya. Nah, akhirnya muncul pop-up-nya. Setelah ini selesai, ini soal kedua selesai, kita akan coba cari fade in. Fade in muncul perlahan. Sebenarnya fade in ini itu kita bisa pakai pop up ini aja, cara pop up ini aja ya. Kita tinggal ubah saja yang kita tinggal tambahkan yang namanya set duration, jadi kelihatan seolah-olah perpindahan dari transparansi dari 0 ke 1 itu ada waktunya, karena fade in kan secara simpelnya begitu ya, dia kayak muncul tapi perlahan-lahan, lama-lama mulai terlihat seperti itu. Jadi kita bisa bikin aja, ini kita bisa copy aja kayaknya deh, copy aja deh ini text view. Kalau mau buat manual juga nggak masalah. Kita di sini adalah kita ganti adalah fade in gitu, kita ganti. Ini kita hide dulu, kita lihat ini di mana nih. Oh, ada di sini, masih sama ya. Kita kasih marginnya, kita gedein deh ya, biar ada di bawah tuh. Nah kan, biar kita bisa membedakan yang mana pop up, yang mana fade in. Ini adalah, kita ganti aja fade in. Ini kurang lebih sama, kita pakai alpha juga. Nah, di bagian sini ini kita bisa copy juga, nanti kita ubah aja. Nah, di sini kita berarti tambah lagi satu, yaitu fade in. Terus di object animator kita tambah lagi satu, OA2 deh. Nah, di sini baru kita ganti ya, jadi fade in. Nah, yang kita panggil adalah fade in. Nah, ini kita jangan lupa kita ganti, nanti dia sesuai dengan ini ya. Kita bikin objek baru. Nah, di sini kita hanya tinggal kasih set duration. Nah, dia ada. Kita kasih 5 detik ya. Kita akan lihat bedanya ya. Ini sama-sama mulai di detik kedua, tapi yang di sini kita tambahkan set duration. Kita akan lihat. Nah, kita lihat sini. Ini adalah pop up. Oh, sepertinya tidak muncul. Sepertinya mungkin ada kesalahan. Coba kita stop dulu. Kita cek lagi. Ini fade in sudah memanggil fade in. Oh, ini ternyata salah kita. Pantas saja. Oke. Nah, sebenarnya sudah benar ya. Tadi saya kurang fokus.
kita salah memanggil objeknya. Objek yang dipanggil malah pop up tadi. Oke, kita jalankan kembali. Nah, ini adalah pop up. Nah, ini adalah fade in, ya kan? Dia muncul perlahan-lahan. Munculnya di sini kita set munculnya sebarengan dengan pop up, tapi dia sedikit lebih lama untuk muncul secara keseluruhan, itu fade in. Jadi kurang lebih ini sudah selesai ya. Tutorialnya sangat mudah itu dibuat, dan sepertinya memang cuma sampai di sini saja tutorial dari saya. Kalau mau lihat hasilnya saya, ini adalah seperti ini. Bedanya dengan yang tadi itu hanya saja saya menggunakan fade in pada bagian image. Nah, ini, dan juga saya menambahkan sebuah pop-up message di bawah. Nah, kita lihat, nah, ini fade in, dan ini adalah pop-up. Sepertinya cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Ya, saya harap dapat nilai bagus juga. Ya, dan ya, terima kasih.